Qauluhu bi khilafi ila akhirih ay wa hadza mutalabbisun bi khilafi. Artinya bi khilafi itu adalah wa hadza mutalabbisun bi khilafi. Artinya bi khilafi itu jar majrur, ta'alluqnya kepada lafaz yang diniatkan, yaitu mutalabbisun yang sebagai khabarnya mubtada mahdzuf. Hadza mutalabbisun bi khilafi. Qalu masalan yasihu ruju'uhu likullin min zaidin wa qadirun. Masalan, contohnya, misalnya itu boleh kembali kepada Zaid, masing-masing Zaid, misalnya Zaid. Boleh juga kepada Qadiran, misalnya Zaid itu orang yang berkuasa, yang mampu. Qalu fa innahu nasha'an an qudratihim. Ay lazimaha wa hadza huwal muradu wa in kana at-ta'biru binasya'a yuhimu ma huwa madhhabul mu'tazilati min anna Allah ta'ala khalaqa lil 'abdi qudratan wa ilman wa iradatan wa nahwa dzalika thumma nasya'a an hal kaunu qadiran wal kaunu 'aliman wal kaunu muridan wa hakadha. Artinya nasya'a an qudrati itu artinya menetapi sifat kudrat, keberadaan kemahakuasaannya Zaid adalah menetapi kekuasaannya Zaid. Nah, lazimah itulah yang dimaksud dengan nasya'ah. Nasya'ah itu maksudnya adalah lazimaha, menetapi pada kudratnya Zaid. Nasya'ah itulah yang dimaksud, bukan muncul, bukan nasya'ah yang muncul. Sekalipun membuat istilah dengan nasya'ah itu memberi kesan membenarkan pendapat Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan sifat kuasa pada seorang hamba. Allah menciptakan sifat tahu kepada hambanya. Allah menciptakan sifat kemauan, sifat iradat pada hambanya, dan seterusnya. Kemudian muncullah dari sifat-sifat itu, muncul adanya hamba itu orang yang berkuasa, adanya hamba itu orang yang tahu, adanya hamba itu orang yang berkehendak, dan seterusnya. Amma madhabu ahli sunnati fahuwa annahu ta'ala kama khalaqa lil 'abdi al-qudrata khalaqa lahul kaunu qadiran wa nahwahu wa anna bainahuma talazuman. Adapun kalau mengikuti pendapat ahli sunnah wal jamaah ialah bahwa Allah itu sebagaimana Allah itu menciptakan sifat kuasanya hamba, Allah juga menciptakan adanya hamba itu adalah sebagai orang yang berkuasa, dan seterusnya. Sebagaimana Allah menciptakan ilmunya hamba, Allah juga menciptakan adanya hamba itu aliman. Sebagaimana Allah menciptakan sifat basor, melihat pada hambanya, Allah juga menciptakan adanya hamba itu adalah sebagai basiron, dan seterusnya. Dan sesungguhnya antara kudrat dan qadiron itu adalah saling mengkait, saling bersamaan. Wa hadza huwa muraduhum bit ta'lil haitsu adlaquhu. Talazum inilah yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah mereka mengistilahkan taklil. Taklil itu talazum. Ketika para ulama mengistilahkan taklil, itu adalah talazum, bukan taklil istilah orang-orang Mu'tazilah. Idza alimta dzalika alimta annahu kana al-aula ay yu'abbir huna wa fi ma marra wa fi ma yati bi ghairi tilkal ibarati lima fiha min ihami ma taqaddama. Ketika penjelasan itu Anda mengerti, sudah tahu,
maka Anda tahu bahwa yang terbaik, yang paling bagus ialah pengarang kitab ini, Kifayatul Awam ini, di keterangan ini mengistilahkan, membuat istilah, dan di keterangan yang sudah lewat dan di keterangan yang akan diterangkan itu mestinya tidak menggunakan, yang lebih baik adalah tidak menggunakan istilah itu, nasya'a tadi. Kenapa? Karena kalau menggunakan istilah ibarat ini, ibarat nasya'a, itu mengandung dugaan kesalahpahaman di atas, yaitu seakan-akan seperti pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Aqawru faqawnu Zaidin asyara bihi ila mahallil ijtima'i wal iftiraqi. Faqawlu halani ila akhiri isyaratun ila al-awwal. Aqawluhu illa anna ila akhiri isyaratun ila al-thani. Jadi kata-kata musannif, pengarang faqawnu Zaidin itu, dengan kata-kata itu mengisyaratkan titik temu dan titik perbedaan. Ijtima' itu persamaan, wal iftiraq dan perbedaan. Dan perbedaan antara wujudnya Zaid dengan apa itu, Zaid adalah orang yang berkuasa. Itu ada kesamaannya, ada perbedaannya. Halani, jadi kata-kata halani itu mengisyaratkan pada yang pertama, yaitu ijtima', kesamaannya. Wujudnya Zaid itu sama dengan kaunu Zaidin qadiron, adanya Zaid orang berkuasa, sama-sama halnya. Kemudian illa annal bihasatin, illa anna nanti ya, illa annal awal lahu illatun, itu mengisyaratkan pada yang kedua. Apa yang kedua? Titik perbedaan. Perbedaannya itu nanti ya. Wal hasilu